Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Lalu bagaimana Indonesia Police Watch yang mengecam tindakan salah satu biro di Barreskrim Polri atas dikeluarkannya surat jalan untuk Joko Chandra? Kita terhubung dengan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane. Bang Neta Espane, selamat sore. Selamat sore, Mbak Afiani. Ya, perkembangan terakhir dari kasus ini, kita sama-sama tadi menyimak bahwa yang bersangkutan, Brigjen Prasetyo, dicopot dari jabatannya. Apakah itu cukup? Apakah Anda puas dengan langkah yang diambil pihak kepolisian untuk kasus ini? Ya, persoalannya bukan puas atau tidak puas ya. Kalau Indonesia Police Watch melihat kalau Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim itu dicopot, cuma dia yang dikorbankan, ini sangat kasihan. Sangat kasihan, dia hanya dikorbankan. Karena apa? Kok Anda bilang dikorbankan? Seperti apa, Bang? Ya, kenapa saya katakan dikorbankan? Karena surat yang dia keluarkan itu tidak berdiri sendiri. Sebelum surat itu, NBC atau Interpol Polri juga sudah mengeluarkan surat pencabutan red notice-nya Joko Chandra. Itu ditandatangani Brigadir Jenderal Polisi juga. Nah, persoalannya kenapa kok cuma dia yang dicopot? Kenapa kok yang di NBC, di Interpol tidak dicopot, Brigjen juga? Nah, itu pertanyaannya. Yang kedua, ini ada dua surat dikeluarkan oleh petinggi Polri, dua Brigjen. Ini menunjukkan tidak berdiri sendiri kasus ini. Mereka itu pasti ada yang perintahkan. Pasti nggak mungkin mereka masing-masing berinisiatif. Ya kan, kalau tidak ada yang merintahkan. Nah, sebab itulah Indonesia Police Watch mendesak dibentuk tim pencari fakta, Presiden bentuk tim pencari fakta. Karena kasus ini tidak bisa diselesaikan di internal Polri, tidak mungkin jeruk makan jeruk. Yang dikorbankan hanya orang bawah, gitu ya, yang dikorbankan. Anda lihat bahwa saat ini Anda terus menyebut dikorbankan, berarti ini seakan-akan memang beli putus di sini. Dikorbankan ini supaya seakan-akan ada tindakan tegas, tapi atasan-atasannya kalau Anda katakan tadi tidak mungkin ini ada inisiatif sendiri. Ini kan berarti ada atasan dari yang dicopot hari ini mungkin mengetahui sejauh mana sebenarnya tingkatannya, sampai setingkat apa sih harusnya surat seperti ini diketahui oleh atasan. Ya, ada dua surat yang dikeluarkan untuk Joko Chandra. Tidak mungkin inisiatif-inisiatif. Pasti atasannya tahu. Sebab itulah perlu dibentuk tim pencari fakta. DPR perlu membentuk pansus Joko Chandra supaya clear, supaya transparan. Kalau saya jadi Kapolri, saya akan mundur sekarang juga. Karena dengan dua surat ini menampar bukan hanya Polri, tapi menampar muka Presiden. Karena Presiden mengatakan konsisten memberantas korupsi. Bahkan Presiden akan membangun kembali lembaga pemburu koruptor. Tapi begitu koruptornya datang bukan ditangkap polisi, malah dikasih karpet merah. Ini kan sama aja menampar, polisi sama saja menampar muka Jokowi, muka Presiden. Sebab itulah Presiden harus segera mencopot Kapolri. Tapi kalau saya jadi Kapolri, saya mundur sore ini juga. Mencopot Kapolri tidakkah itu terlalu jauh atau itu sebagai bentuk tanggung jawab tertinggi pimpinan di sebuah institusi? Selain tanggung jawab pimpinan, keluarnya dua surat ini mustahil inisiatif. Dua surat loh, bukan satu surat. Ada dua surat yang memberikan keistimewaan buat Joko Chandra. Mustahil pimpinan tidak tahu. Dan ini dua surat dari dua institusi. Sampai level Kapolri menurut Anda? Sampai level Kapolri mengetahui dua surat yang Anda maksud mengenai Joko Chandra, surat jalan Joko Chandra ini? Iya. Kalau Kapolri tidak tahu, ya harus kita pertanyakan kinerja seperti apa kinerja Kapolri. Ini dua institusi besar di Polri loh, Interpol sama Barreskrim. Kalau Kapolri tidak tahu, ya IPW hanya mempertanyakan apa kerjanya Kapolri sampai dia nggak tahu. Bagaimana dengan Kabareskrim sendiri, Bang Neta? Saya kira Kapolri dan Kabareskrim harus dicopot dari jabatannya. Karena ini suatu tindakan yang sangat memalukan bagi bangsa Indonesia.
Bang Neta, analisa Anda bagaimana Joko Chandra bisa berhubungan dengan pihak Bareskrim sampai kemudian ada surat jalan dan ada dua surat lainnya seperti itu. Biasanya ditempuhnya lewat pengacara kah atau ada jalur internal yang berhubungan atau menghubungkan dengan internal Polri sendiri? Kalau informasi yang kita dapat, Joko Chandra ini kan pengusaha sejak lama. Dia punya banyak teman di mana-mana, termasuk teman-teman di internal kepolisian yang dulunya mereka bukan siapa-siapa, sekarang mungkin sudah jadi bintang. Jadi faktor-faktor pertemanan inilah yang kemudian membawa petaka ini, gitu ya. Kemudian anak buah ya jadi korban, kan kasihan. Untuk membuktikan pernyataan saya harus dibentuk tim independen pencari fakta. Atau sampai pansus tadi Anda sempat mengatakan itu ya? Ya, pansus DPR juga harus, DPR jangan diam, harus segera membentuk pansus, gitu ya. Karena tidak mungkin ini bisa diselesaikan oleh internal Polri, tidak mungkin polisi jeruk makan jeruk. Mereka akan saling melindungi dan mengorbankan yang tidak berdaya. Baik, Bang Neta, kita harus jeda. Nanti saya akan elaborasi lebih jauh pernyataan Anda tidak mungkin Polri ini jeruk makan jeruk. Apa maksudnya dan apakah memang ternyata Brigjen Prasetyo ini dicopot untuk menutupi garis sesuatu yang lebih besar lagi di internal Polri sesaat lagi. Baik, Bang Neta Espade masih bersama kami di Prime Time News. Iya, siap, masih. Iya. Baru saja saya bacakan mengenai surat telegram dari Kapolri yang menyebutkan bahwa Brigjen Prasetyo dimutasi dari posisinya saat ini ke Pati Yanma Polri. Selain itu juga Brigjen Prasetyo disebut akan menjalani pemeriksaan. Sejauh ini bagaimana Anda melihat langkah yang ditempuh oleh pihak Mabes Polri, kepolisian, menyambung statement Anda sebelumnya, nggak mungkin polisi jeruk makan jeruk. Apa maksudnya? Ya, jadi kalau hanya Brigjen Prasetyo yang diperiksa, ini tidak adil. Ini tidak adil karena masih ada satu Brigjen yang mengeluarkan surat pencabutan red notice terhadap Joko Chandra. Ini bagaimana? Gitu ya. Jangan tebang pilih, ya kan? Atau ini hanya masalah waktu karena ini baru prosesnya baru berjalan? Apakah ini hanya masalah waktu menurut Anda atau memang ada pihak yang sengaja ditutup namanya dan dikorbankan pihak lainnya? Iya, kalau saya melihat kebiasaan di Polri itu hanya pada level-level tertentu. Padahal kalau kita melihat dua surat ini mustahil itu hanya parsial. Pasti ada kelompok yang memerintahkan atau minimal tahu tentang hal ini yang juga harus bertanggung jawab. Dalam hal ini pimpinan kepolisian, Kapolri harus bertanggung jawab gitu ya. Dan tidak mungkin itu bisa dilakukan kalau yang meriksa polisi. Nggak mungkin lah Propam itu akan meriksa Kapolri. Ya kan? Untuk itulah dibentuk tim pencari fakta. Sejauh mana keterlibatan pihak-pihak di atas mereka ini, ya, supaya ada pemeriksaan yang transparan, independen, sehingga kalau polisi yang memeriksa, tidak, yang saya katakan tadi tidak mungkin jeruk makan jeruk, tidak mungkin jenderal memeriksa jenderal yang lain, mereka akan saling melindungi. Tapi ketika bicara moralitas, bicara integritas, bicara polisi yang promoter, Kapolri dan Maris harus bertanggung jawab. Dia harus mundur dari jabatannya. Kalau tidak, Jokowi copot. Gitu. Supaya apa? Kasus ini transparan dan tidak terulang lagi. Jangan sampai nanti misalnya ada koruptor-koruptor lain yang sudah di red notice, bisa datang lagi ke Mabes Polri, lenggang kangkung, diberi karpet merah, kemudian dapat surat jalan. Ini kan mencederai rasa keadilan masyarakat. Maling jalanan aja diubur-ubur, masa koruptor dikasih karpet merah? Bang Neta, ini menjawab juga pertanyaan masyarakat. Apa sih barternya? Mungkin ada sesuatu yang dibarter untuk bisa mudah sekali seorang Joko Chandra mendapatkan surat jalan. Sebelumnya juga mempermalukan pihak imigrasi, kemudian membuat KTP, mempermalukan pihak Dukcapil dan lain-lain. Sulit sekali untuk kemudian menangkap atau minimal mengetahui keberadaan Joko Chandra. Apa sih barternya? Ya,
eh, dalam banyak hal di polisi itu tidak ada yang gratis. Pasti ini ada barter, ada kompensasi baik untuk oknum maupun kelompok. Itu harus dibuktikan nanti kalau tim independen terbentuk, ya. Pasti ada, tidak ada yang gratis. Apalagi Joko Chandra adalah buronan yang luar biasa, ya. Dan wajar semua itu sudah jadi rahasia umum. Pasti ini ada imbal baliknya. Tapi apa imbal baliknya? Itulah tim yang akan membuka nanti gitu ya. Itu. Bang Neta terakhir, kalau Anda mendorong terbentuknya tim cari fakta, kemudian pansus, urusan Joko Chandra dan PK-nya juga masih belum selesai, di mana titik terangnya untuk bisa menangkap Joko Chandra? Sebenarnya untuk menangkap Joko Chandra ini mudah. Saya yakin jenderal-jenderal itu tahu orang mereka bisa. Ini kan Joko Chandra pasti datang ke Bareskrim. Nggak mungkin dia nggak datang. Untuk itulah CCTV di Bareskrim itu harus segera diamankan. Jangan sampai kemudian nanti Bareskrim bilang CCTV-nya rusak seperti di kelurahan kemarin. Kan konyol. Padahal gedung Bareskrim itu kan baru. CCTV-nya harus diambil dulu, dilihat. Joko Chandra pasti datang ke sana. Kalau dia tidak datang, kan berarti dia sangat istimewa. Masa surat jalannya diserahkan oleh Brigadir Jenderal ke dia di suatu tempat. Dia datang. Pasti jenderal-jenderal di Mabes Polri itu kenal dia dan tahu dia di mana. Untuk itulah harus didesak jenderal-jenderal ini segera bersihkan nama baiknya. Tangkap segera Joko Chandra. Baik. Mbak Neta Espane, terima kasih kita mengawal dan menantikan bagaimana ujung dari skandal surat jalan dan juga drama Joko Chandra ini. Terima kasih atas waktunya.